Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya teman-teman mahasiswa dalam perkuliahan online untuk mata kuliah Teori Perubahan Sosial Budaya yang saya ampu ya. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan ya tentang teori-teori perubahan sosial budaya yang kalau kemudian kita kaji dari beberapa sumber, beberapa referensi, ini bisa kita petakan menjadi 3 kelompok besar ya teori perubahan sosial budaya, yaitu teori klasik dan modern, teori postmodern, dan teori post kolonial. Ya, kita akan satu persatu, saudara, membahas masing-masing teori ini dari masing-masing tokoh, ya. Jadi kalau kita identifikasi lagi di dalam kelompok teori klasik dan modern, ini sejatinya ada banyak tokoh yang juga menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Nah, sebut saja ada Ibnu Khaldun, Auguste Comte, sampai kemudian Schmelzer nanti. Ya, saya akan bahas satu persatu saja dalam setiap video ya. Jadi tidak semua kemudian dibahas diselesaikan dalam satu video. Wah, ini nanti overload nanti. Nah, kita mulai masuk yang pertama, saudara, yaitu bagaimana pandangan Ibnu Khaldun tentang perubahan sosial budaya ini. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di perkuliahan pertama, saudara, bahwa sejatinya inti kajian sosiologi yaitu salah satunya adalah tentang perubahan sosial budaya. Bisa kita lihat ya dari banyak tokoh ini ya menyampaikan teori-teorinya ini terkait dengan fenomena perubahan sosial budaya. Maka saya sebutkan ada 9 tokoh ini, tokoh-tokoh inti, tokoh-tokoh kunci dalam sosiologi, ya, di mana kajian-kajiannya adalah tentang perubahan sosial budaya. Baik, kita langsung masuk saja ke teori yang pertama, ya, teori menurut Ibnu Khaldun. Ya, ini beliau adalah seorang ilmuwan muslim ya yang berbicara tentang sosiologi, kelahiran Tunisia ya 27 Mei 1332 Masehi ya. Jadi background latar belakang Ibnu Khaldun adalah latar belakang kehidupan Timur Tengah, meskipun dalam perkembangannya kemudian Ibnu Khaldun berpindah ya ke Andalusia dan kemudian menetap di Sevilla. Baik, ada satu buku yang kemudian ditulis oleh Ibnu Khaldun yang kemudian membahas tentang fenomena perubahan sosial budaya ini, yaitu buku yang berjudul tentang Muqaddimah. Ya, ini sedikit dijelaskan di sana bahwa manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya. Sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan. Nah, ini ya asumsi-asumsi dasarnya dulu apa yang disampaikan Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimah. Lebih lanjut lagi ya, kemudian dalam buku Muqaddimah itu Ibnu Khaldun kemudian mengklasifikasikan ya masyarakat ke dalam 2 karakteristik ya, yang dalam buku ini kemudian Ibnu Khaldun menjelaskan 2 karakteristik itu, yaitu badawah sama hadarah. Nah, ini ya, ini menggunakan bahasa-bahasa Arab gitu ya. Jadi kalau kemudian kita telisik lebih jauh, badawah itu masyarakat yang tinggal di pedalaman, masyarakat primitif lah gitu ya, atau masyarakat yang tinggal di daerah gurun. Nah, Khaldun sering menyebut kelompok ini dengan istilah masyarakat Badui. Nah, ini
Nah, sedangkan yang kedua ini, Hadarah ini merupakan masyarakat yang identik dengan kehidupan perkotaan. Ya, Haldun menyebut dengan masyarakat yang beradab gitu ya, masyarakat yang memiliki peradaban atau juga bisa disebut dengan masyarakat perkotaan. Nah, ini. Jadi masyarakat perkotaan ini dilihat oleh Ibnu Khaldun sebagai masyarakat yang banyak berurusan dengan kehidupan yang enak, mewah, dan mengikuti hawa nafsu. Wah, ini jiwa mereka telah dikotori oleh berbagai macam akhlak tercela. Ya, nah, di sisi lain masyarakat Badui, meskipun dia jelaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa meskipun masyarakat Badui berurusan dengan urusan dunia, namun masih dalam batas kebutuhan, ya, dan bukan dalam batas kemewahan, menuruti hawa nafsu, kesenangan dan sebagainya, tidak. Ya, itulah karakteristik mendasar yang membedakan antara Badawah dengan Hadarah, masyarakat Badui dengan masyarakat kota, menurut Ibnu Khaldun. Ya, nah dari karakteristik ini kalau kita telusur lebih jauh, juga istilahnya ya, kita juga bisa menganalisis sampai pada kondisi fisik ya, tempat mereka tinggal ya, antara masyarakat Badui, masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan ya. Nah, utamanya terkait dengan kehidupan beragama mereka gitu ya. Kalau kita analisis masyarakat Badui yang hidup sederhana dari orang-orang kota dan hidup dengan meninggalkan makanan yang mewah, ternyata memiliki tingkat ketakwaan yang lebih baik daripada masyarakat kota. Nah, ini masyarakat Badui juga lebih berani daripada penduduk kota, ya, karena penduduk kota malas dan suka dengan suatu hal yang serba praktis, ya, sehingga mereka larut di dalam kenikmatan, larut dalam kemewahan, larut di dalam serba mudah begitu ya, larut di dalam rebahannya mereka. Wah, ini ya. Nah, mereka itu hidup di tempat-tempat yang jauh di luar kota, masyarakat Badui maksud saya ya, dan tidak pernah mendapatkan pengawasan tentara, sehingga dalam hal ini kelompok Badui dianggap memiliki ikatan solidaritas yang sangat kuat. Nah, ikatan solidaritas inilah yang kemudian menjadikan masyarakat Badui mampu mempertahankan diri, ya. Nah, jadi mereka lebih istilahnya ya, tangguh kalau dalam karakteristik yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun. Nah, ini dia ya. Ini karakteristik ya di antara dua ini. Masyarakat Hadarah ya, kalau tadi masyarakat Badawah, masyarakat Badui disebut tadi tangguh. Ini kebalikannya. Masyarakat kota yang hidup bergelimang kemewahan, serba enak, ini ternyata kemudian mengakibatkan mereka lebih individualistis ya, karena masyarakat kota dinilai lebih memiliki banyak materi ya, sehingga mereka individualistis, tidak begitu membutuhkan orang lain untuk mencukupi kebutuhan mereka ya. Nah, inilah saudara. Nah, sekarang kita masuk ya, kalau tadi beberapa karakteristik di antara dua itu, masyarakat Baduy dan masyarakat kota. Sekarang kita masuk di mana titik analisis Khaldun tentang perubahan sosial budayanya. Nah, ini dia. Ya, sekarang kita masuk. Ibnu Khaldun kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa kehidupan masyarakat Baduy yang serba terbatas, hidup yang primitif, tinggal di pedalaman dan sebagainya, ya, mereka kemudian melihat bahwa masyarakat kota hidupnya enak, mewah dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian mendorong masyarakat Baduy ya untuk melakukan perbaikan diri
ya dengan melakukan urbanisasi ke kota tentunya ya, ke kota. Nah, masyarakat kota tadi yang sudah saya jelaskan di awal, di mana mereka kemudian memiliki solidaritas yang lemah dan mudah dikalahkan, ya, karena mereka mager-mageran, ya, rebahan, individualistis. Nah, karakteristik inilah yang kemudian setelah datangnya urbanisasi, ya, masyarakat Badui ke perkotaan. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan masyarakat kota mengalami kehancuran, ya, dan kemudian digantikan oleh kelompok Badui yang kemudian berhasil menduduki wilayah perkotaan. Nah, ini orang Badui inilah yang kemudian menjadi masyarakat kota berikutnya, yang mereka kemudian sudah berhasil hidup enak dan berhias dengan kemewahan duniawi. Ini saudara, ya, ini titik, ya, titik awal, titik mula perubahan sosial itu terjadi menurut analisis Ibnu Khaldun, berawal dari urbanisasi orang-orang Badui ke perkotaan. Orang Badui karakteristiknya lebih tangguh, mereka bisa memenangkan persaingan di perkotaan, masyarakat perkotaan tergeser. Nah, ini dia, ya, kehidupan kota yang kemudian menyenangkan, serba mewah. Inilah yang kemudian mengarahkan masyarakat Badui tadi yang sudah berhasil menduduki kota melupakan pentingnya solidaritas sosial. Nah, ini mulai, ya, terjadi lagi sebuah dinamika di sini. Ya, masyarakat mereka, ya, kemudian menjadi masyarakat kota yang hidup serakah, tamak, haus akan kesenangan, mementingkan dirinya sendiri. Nah, ini kelompok Badui yang tinggal di kota ini pun akhirnya mengalami nasib yang sama dengan masyarakat kota sebelumnya yang berhasil mereka taklukkan. Nah, ini, ya, jadi kemudian apa istilahnya, sikap-sikap masyarakat Badui yang sudah menjadi orang kota ini, nah, inilah yang kemudian nanti akan digantikan oleh masyarakat Badui yang baru yang kemudian urbanisasi lagi ke kota, demikian seterusnya, ya, sehingga di dalam visualisasi di dalam tampilan PowerPoint ini saya tampilkan sebuah siklus, ya, di mana masyarakat Badui urbanisasi ke kota, ya, masyarakat Badui yang berhasil menduduki kota ini kemudian karakteristiknya menjadi masyarakat kota. Nah, ini akan digantikan lagi oleh masyarakat Badui yang baru yang kemudian urbanisasi ke kota lagi. Nah, ini, ya, jadi terjadi perubahan sosial budaya yang seperti itu yang kemudian terjadi di masyarakat, ya, menurut analisis Ibnu Khaldun. Nah, ini ya saudara, ya, sedikit, ya, tentang pandangan Ibnu Khaldun, ya, terkait dengan perubahan sosial budaya, ya, satu teori dasar yang sedikit banyak, ya, sebagai pembuka kita di dalam mempelajari teori-teori perubahan sosial budaya berikutnya. Nah, ini jadi saya jelaskan satu dulu saja, ya, teori perubahan sosial budaya menurut Ibnu Khaldun. Ya, berikutnya kita akan lanjutkan, ya, teori-teori perubahan sosial budaya menurut tokoh-tokoh sosial yang lain di video berikutnya, ya. Jadi tonton terus video-video dari saya, ya. Ini sedikit dulu dari saya tentang Ibnu Khaldun. Oke, sampai jumpa, ya, teman-teman mahasiswa di video berikutnya. Terus tonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.